Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati di minggu yang baru ini, kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama menaikkan pujian syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih, dan biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur dan mulut kita penuh dengan pujian. Karena kalau kita boleh ada sampai hari ini, karena pemeliharaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan terus menjadi pengharapan dalam hidup kita, dan kita terus memuji-muji nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-kebaikan yang kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami naikkan pujian, syukur kami, pengagungan kami, bahkan pengakuan kami kepadamu, bahwa sungguh Engkaulah Tuhan perlindungan kami, Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Engkaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
Kaulah pengharapan, Tuhan kaulah pengharapan. Percayanya kepadamu, Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari diberi penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari diberi penghormatan kepadamu ya kepadamu ya kepadamu ya Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah, kami muliakan nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama kami sembah, kami sembah Kau, sebab Kau yang layak dipuji, Kau layak disembah selamanya. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami, sebab Engkau Tuhan perlindungan kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Haleluya. Haleluya. Kami sembah sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sungguh baik.
Sebab Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu, Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya harapan kami. Engkau satu-satunya pertolongan kami. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berserah. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Kau baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sembah. Kami sembah Kau. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu. Tinggal di dalam kasih-Mu. Sebab kasih-Mu sempurna, kasih-Mu ajaib bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Sebab ada kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hadirat-Mu, yang memampukan kami cakap menanggung segala perkara dalam hidup. Di dalam-Mu ada damai, sejahtera, ada sukacita berlimpah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berharap. Sebab pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Kau Bapa yang setia. Kau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Sebab itu layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah, ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bahkan saat kami tak melihat jalan di depan kami tetap percaya padamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. Saat kami tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
hatiku percaya, selalu percaya. Sekali lagi mari katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu percaya, selalu Ini yang mau kami lakukan terus dalam hidup kami, yaitu hati kami mau terus percaya kepadamu dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa. Karena kami percaya Engkau Immanuel yang terus beserta dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu memimpin, menuntun langkah demi langkah hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah tersesat. Sebab itu ajar kami itu taat kepada pimpinan-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami hidup seturut dengan jalan-jalan-Mu, hidup seturut dengan firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi untuk firman, dan hanya untuk firman-Mu saja. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami, sehingga kami percaya dan kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami, supaya Engkau dipermuliakan dan kami mengalami damai sejahtera, ketenangan dan ketenteraman. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini renungan kita ada di dalam Filipi, pasalnya yang keempat, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Beberapa nasihat-nasihat terakhir yang Paulus berikan kepada jemaat di Filipi. Karena kita tahu bahwa di penjara Roma lah akhirnya hidup Paulus harus berakhir, di mana dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah, ada beberapa nasihat yang tentu juga berlaku bagi kita dalam hidup kekristenan kita, seperti nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Ayat yang kedua berkata seperti ini, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Hal yang pertama yang Paulus sampaikan, bahwa perlu ada yang namanya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ini tentu secara khusus diberikan kepada Euodia dan Sintike yang adalah teman seperjalanan Paulus, teman sepelayanan Paulus. Nah, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini juga adalah orang-orang yang satu pelayanan, satu perjalanan. Baik itu suami istri, artinya teman seperjalanan di dalam menjalani hari-hari hidup berumah tangga. Terus kita juga teman-teman satu pelayanan, baik di komunitas sel kita, bahkan di dalam gereja Pelita Community, bahkan juga mungkin ada beberapa teman yang bukan dari Pelita, mereka juga mempunyai teman-teman di dalam perjalanan dan pelayanan. Nah, nasihat yang pertama yang Paulus berikan adalah kita harus sehati dan sepikir. Tentu berkali-kali kita diajar bagaimana caranya kita bisa sehati dan sepikir, yaitu berdiskusi, ngobrol, saling mengenal dan memahami satu dengan yang lain.
Atau kalau istilah di Pelita yang sering Pak Ahyong katakan, sering ngopi-ngopi. Semakin kita sering ngobrol bersama, semakin kita memahami isi hati teman sepelayanan kita, teman seperjalanan kita, kita mengetahui pola pikir dari teman-teman kita. Dan sekali lagi, terlebih khusus kalau itu bicara tentang suami istri. Sehati sepikir, supaya bersama-sama melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, yang kedua ayat 3 katakan, bahkan ku minta kepadamu juga Sungsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, yang kedua, nasihat yang Paulus ajarkan adalah untuk kita setia. Setia itu mengandung makna taat dan tekun. Artinya kita taat dalam ketekunan, terus-menerus sampai akhir. Dan kalau taat itu kan jelas, dengar, lakukan. Artinya kita mau taat melakukan firman Tuhan dengan tekun sampai akhir hidup kita. Itulah namanya setia. Karena kitab Wahyu juga mengingatkan kita bahwa ukuran yang Tuhan pakai untuk setiap kita adalah dipanggil, dipilih, dan setia. Kita bersyukur buat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dengan cuma-cuma, tapi kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Oke, jadi kembali kepada setia. Bicara tentang setia itu sebuah ukuran yang harus kita capai. Dan saya percaya ada kasih karunia Tuhan untuk kita bisa setia sampai akhir. Dan seperti juga berkaitan dengan ayat sebelumnya, kita akan berjalan cepat kalau seorang diri, tapi kita akan bisa berjalan jauh sampai akhir kalau kita berjalan bersama-sama. Jadi baik suami istri, baik teman pelayanan, mari berjalan bersama-sama sampai akhir, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain, supaya Tuhan mendapati setiap kita setia sampai akhir. Sehingga ketika tiba waktu kita, masing-masing kita akan mendengarkan Tuhan berkata kepada kita, "Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia. Masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhanmu." Nah, biarlah kita didapati setia. Nah, berikutnya firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, bersukacitalah senantiasa. Tentu, kenapa kita bisa bersukacita senantiasa? Hanya di dalam Tuhan. Bahkan Paulus tegaskan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Coba periksa hati kita hari ini Bapak Ibu. Apakah engkau kehilangan sukacita hari-hari ini? Apa yang menyebabkan engkau kehilangan sukacita? Apakah karena engkau kehilangan harta, sehingga engkau kehilangan sukacita? Apakah karena engkau kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidupmu, sehingga engkau kehilangan sukacita? Ataukah engkau merasa kehilangan harga dirimu, sehingga engkau kehilangan sukacita karena engkau merasa orang nggak hargai engkau? Ada begitu banyak hal bagi orang dunia ini yang bisa membuat dia kehilangan sukacita. Makanya sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan taruh sukacita kita itu kepada hal-hal yang fana. Jangan taruh sukacita kita kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Karena sumber sukacita kita itu adalah Tuhan.
Makanya Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu kan artinya terus-menerus Bapak Ibu di dalam Tuhan. Jadi mari hari ini coba periksa hatimu, periksa hidupmu. Selama ini sukacitamu itu bergantung dengan apa Bapak Ibu? Kalau selama ini sukacitamu masih bergantung pada sesuatu yang fana di dunia ini, sehingga sering kali engkau kehilangan sukacita itu sendiri, maka firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, satu-satunya yang membuat engkau bisa bersukacita senantiasa adalah di dalam Tuhan. Ada firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama katakan, sukacita itu adalah dalam Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Hanya dalam Tuhan kita bisa bersukacita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, hal berikutnya yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, sukacitamu selama ini ditaruh di mana? Bergantung kepada apa? Tapi pagi hari ini mari kembalikan sukacitamu itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena saya percaya ketika di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang tetap dapat bersukacita senantiasa. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang engkau alami, engkau akan menjadi orang yang tetap bersukacita. Makanya Paulus katakan dengan tegas, karena ini satu hal yang sangat serius. Saya ada begitu banyak menemukan orang yang menamakan dirinya orang Kristen, level pelayan, bahkan pendeta sekalipun masih bisa kehilangan sukacita. Kenapa? Karena itu tadi, dia tidak menaruh sukacitanya di dalam Tuhan. Tapi bila kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita, bahwa sukacita kita itu hanya bisa ada di dalam Tuhan. Sehingga seperti pemazmur katakan, di dalam pujian yang sudah digubah lagi dalam pujian modern. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan halah, hanya Tuhan bagian kita yang bisa membuat kita bersukacita. Bahkan kalaupun kondisi tubuh kita sakit, tubuh kita semakin melemah, semakin merosot, kita nggak akan pernah kehilangan sukacita. Karena sekali lagi sukacita kita tidak bergantung pada hal-hal yang fana. Mari belajar Bapak Ibu. Dan saya mau katakan ketika kita bisa mengerti dan mempraktekkan firman Tuhan, hidup kita ini nikmat banget. Seperti berkali-kali saya katakan, hati yang gembira adalah obat. Yang manjur, kata firman Tuhan. Semalam saya telepon satu jemaat yang baru, ternyata saya tahu setelah chat-chat, dia harus bolak-balik ke Pineng karena dia juga sedang kemo. Selama 1 tahun ini dia harus kemo berkali-kali. Nah, ketika tahu ya saya telepon dan selalu nasihat yang saya katakan, ya percaya bilur Yesus menyembuhkan. Tapi yang jauh lebih penting nanti ada ayat-ayat juga yang firman Tuhan ajarkan, damai sejahtera harus memerintah dalam hidup kita. Terus harus bersukacita senantiasa. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Dan saya katakan seperti ini, kalau sakit saja waktu kita bersukacita, kita sembuh karena sukacita itu obat yang manjur. Nah, kalau kita sehat, seperti yang berkali-kali saya katakan, kalau kita terus bersukacita, kita awet muda Bapak Ibu. Jadi ngomong kanan kiri kalau mau awet muda itu gampang ternyata. Bersukacitalah senantiasa. Murah, nggak perlu biaya. Nah, bersukacitalah dalam Tuhan. Oke, nah berikutnya firman Tuhan katakan gini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Ramli juga pernah tanya, Pak, ini maksudnya apakah ini bisa pencitraan, Pak? Kok kebaikan hati harus diketahui semua orang? Ya memang isi hati siapa yang tahu kan Bapak Ibu? Nggak ada orang yang bisa tahu isi hati kita. Tetapi bagaimana orang bisa mengetahui isi hati kita? Ya kita harus ungkapkan isi hati kita itu dalam tindakan nyata. Seperti Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang ada dalam hati kita itu harus keluar. Dan berkali-kali saya katakan,
kita orang percaya, ciptaan baru di dalam Kristus, ciri-cirinya ada 3, suka menyembah, suka firman, dan suka berbuat baik. Berbuat baik itu bukan karena sebuah pencitraan supaya dinilai orang, atau takut dinilai orang, tetapi karena itu adalah DNA kita. Itu adalah sifat alamiah kita. Orang harus tahu kita ini orang baik, Bapak Ibu. Dan orang harus mengenal kita sebagai orang yang baik. Terlepas, saya mau katakan, kita tentu tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Karena sekali lagi, kita berbuat baik bukan untuk menyenangkan hati orang. Kalau kita berbuat baik untuk menyenangkan hati orang, satu saat engkau akan capek, Bapak Ibu. Engkau akan merasa kecewa. Engkau akan merasa gak dihargai. Tapi kenapa kita berbuat baik? Karena memang kita mempunyai DNA Bapa kita yang baik. Jadi ya berbuat baik saja. Tanpa tujuan apapun, tanpa hidden agenda apapun, ya kita berbuat baik. Tentu ada begitu banyak aplikasi perbuatan baik yang bisa kita praktekkan. Dengan berkata-kata baik, tidak berkata-kata jahat kepada orang lain, itu saja sudah perbuatan baik. Engkau bisa memberi, baik itu materi maupun waktu, itu juga sudah perbuatan baik. Terlalu luas perbuatan baik itu bisa kita aplikasikan dalam hidup. Kan seperti pepatah katakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan apa? Nama baik. Dan berkali-kali saya katakan, kita nggak perlu mempertahankan harga diri sampai lupa diri, tapi kita harus menjaga nama baik. Nah, gimana caranya kita menjaga nama baik? Sangat mudah, Bapak Ibu. Berbuat baik saja. Ketika kita berbuat baik, ya otomatis nama kita akan menjadi nama yang baik. Dan itu akan menjadi orang yang dikenang. Kalau Bapak Ibu kita masih ingat waktu kita belajar di Kisah Para Rasul tentang Dorcas atau Tabita, waktu dia meninggal, bagaimana janda-janda yang lain datang kepada Rasul untuk minta supaya dibangkitkan, dan mereka mengenang kebaikan-kebaikan Dorcas. Dan saya berdoa, saya berharap setiap kita, ketika satu hari nanti kita terbujur kaku di peti mati, semua orang akan mengenang kita sebagai orang yang baik. Seperti berkali-kali saya katakan, saya nggak mau dikenal sebagai pendeta yang hebat. Saya hanya mau dikenal sebagai pendeta yang rendah hati, pendeta yang baik hati. Walaupun sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Karena sekali lagi tujuan kita berbuat baik bukan untuk menyenangkan hati orang. Kita berbuat baik karena memang kita mempunyai DNA kebaikan itu. Nah, firman Tuhan berikut katakan begini, karena Tuhan sudah dekat. Artinya begini, sudah semakin dekat jarak finish. Jadi berlomba-lombalah berbuat baik. Semakin suka berbuat baik, mengaplikasikan kebaikan hatimu. Ya otomatis kalau kita berbuat baik, orang pasti akan lihat dan tahu. Jadi bukan untuk pamer, bukan untuk show, bukan untuk publikasi. Maksud ayat ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan publikasi Bapak Ibu. Tapi ketika kita nyatakan hati kita yang penuh kebaikan itu secara nyata, orang akan lihat, orang akan tahu. Oke, ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Seperti statement yang saya pernah ajar dan berulang-ulang saya akan ingatkan. Diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu. Tapi hidup di dalam kekhawatiran itu abnormal. Karena firman Tuhan katakan ketika engkau diserang rasa khawatir, serahkan rasa khawatirmu itu kepada Tuhan. Dan akhiri dengan sebuah keyakinan. Tuhan, aku khawatir di tengah ekonomi seperti ini bisnisku bisa goyah. Tapi aku percaya Engkau yang menopang bisnisku. Engkau yang melindungi, menjaga, dan menjadi sumber berkat bagi bisnisku. Tuhan, aku khawatir di tengah-tengah masa yang jahat ketika anakku sekolah jauh dari kami.
Tapi Tuhan, kami percaya Engkau menjaga hatinya, Engkau melindungi, menjaga langkah-langkahnya. Nah, harusnya seperti itu Bapak Ibu. Serahkan rasa khawatirmu, terus tapi aku percaya Tuhan. Jangan dibalik Bapak Ibu. Iya sih, Tuhan hebat sih, tapi ini bisnis bisa KO nih. Iya sih, percaya sih Tuhan jagain, tapi dunia kan, nah itu udah terbalik Bapak Ibu. Karena semua kata di kalimat di depan kata tapi itu nggak berlaku. Yang berlaku itu di belakang kata tapi. Makanya ketika engkau diserang rasa khawatir hari ini, saya nggak tahu kekhawatiran apa yang sedang menyerang hidupmu hari ini. Tapi ngomong sama Bapamu yang di surga, serahkan khawatirmu dan percayalah kepada Tuhan. Ayat yang ketujuh katakan apa? Supaya kita nggak diserang rasa tidak tinggal dalam kekhawatiran maksudnya. Ayat 7 ngomong gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, harusnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Bukan perkara yang lain, tapi izinkan hanya damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita. Dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Kita tenang, kita tentram di dalam perjalanan hidup kita. Sekali lagi, tenang bukan tenang-tenang saja Bapak Ibu, beda. Tapi hati kita tenang, karena ada damai sejahtera Allah yang memelihara hati pikiran kita. Untuk itu apa yang harus dilakukan? Ayat yang ke-8 ngomong gini. Jadi akhirnya, nah, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa itu Bapak Ibu? Renungkan firman, nggak ada cara lain. Makanya berkali-kali ujung-ujungnya saya cuma nasihati 4M. Tuh Hengki sudah langsung tunjukin angka 4M. Nggak ada cara lain Bapak Ibu kalau engkau mau setia, engkau mau sehati sepikir, engkau mau bersuka cita, engkau mau damai sejahtera, engkau nggak khawatir. Kalau hati kita hanya diisi dengan firman, semua itu pasti jadi. Dan yang terakhir, dan apa yang telah kamu pelajari setelah kita baca, renungkan, pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, artinya kita jadi teladan, dan kita meneladani orang-orang yang meneladani hidup, menjadi teladan bagi hidup kita. Ayat berikutnya katakan, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi ketika hidupmu di dalam kebenaran firman, suka firman, merenungkan firman siang dan malam, maka sekali lagi Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal tadi akan menyertai kamu, menguasai hati dan pikiran kamu. Jadi nggak ada cara lain Bapak Ibu. Yuk terus setia sampai akhir. Oram Deo, setia 4M saat teduh. Maka engkau akan menjadi orang yang setia sampai akhir. Engkau nggak akan diliputi dengan kekhawatiran. Engkau akan menjadi orang yang terus bersuka cita senantiasa. Karena sekali lagi berkali-kali Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Jadi mari hari ini, kalau engkau masih bisa kehilangan damai sejahtera, kalau engkau masih bisa kehilangan sukacita, itu artinya ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Kembali kepada firman. Semua yang baik, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, yaitu firman. Pikirkanlah itu, renungkanlah itu siang dan malam. Terus lakukanlah itu. Maka jelas ayat terakhir katakan, maka Allah damai sejahtera, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Artinya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan menguasai hati dan pikiran kita. Oke, itu saja yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini Bapak Ibu. Atau mau cerita pengalaman hidup, bagaimana engkau tetap setia sampai hari ini. Bagaimana engkau tetap bisa bersuka cita dalam segala keadaan hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu.
Kalau tidak ada, mari renungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menasehati kita, kita terima, kita praktek. Kalau firman Tuhan menegur kita, bertobat hari ini. Jangan lagi kita kehilangan sukacita, jangan lagi kita kehilangan damai sejahtera, karena kita salah menaruh semuanya, bukan di dalam Tuhan. Tapi jadikan Tuhan satu-satunya sumber dalam hidupmu hari ini. Oke, Hengki, silakan, Heng. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana di pagi hari ini kami bisa hadir, datang menyembah dan memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan terus memberikan kami kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di pagi hari ini ya Tuhan, yang terus mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam Engkau ya Bapa. Di mana di dalam Engkau Tuhan kami terus mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga kami tidak akan khawatir lagi ya Tuhan, kami menaruh segala pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus hidup bersama-sama melalui komunitas sel, bahkan di dalam keluarga kami Tuhan, kami terus membangun komunitas kami terus bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus memberkati Pak Heri ya Bapak yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan terus pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapak untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan dimanapun Pak Heri berada saat ini ya Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapak. Terima kasih, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini juga ya Tuhan. Kami juga serahkan keluarga Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu, dan keluarga Ibu Elizabeth juga ke bawah tangan kuasa-Mu. Keluarga Ko Daniel, keluarga Ko Ahai, keluarga Joni, keluarga Lydia Tuhan, keluarga Lita, keluarga Yeni, keluarga Pak Ramli Tuhan, keluarga Ibu Alien, keluarga Pak Johan, keluarga Ibu Nancy, keluarga Leli, keluarga Ibu Dorcas, keluarga Pak Yosia, keluarga Lucy Denny, keluarga Johan ya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi setiap kami ya Bapa, dan Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ini ya Tuhan. Tuhan juga pelihara anak-anak kami Tuhan, yang sekolah, bahkan yang sudah bekerja juga Tuhan taruh roh takut akan Tuhan atas hidup mereka. Biarlah mereka terus berpegang kepada Engkau Tuhan dan menaruh harapan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberikan keluarga kami ini kesehatan, kekuatan yang terbaik, dan perlindungan Tuhan terus ada dalam keluarga-keluarga kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami ya Tuhan. Terus Tuhan pulihkan perekonomian bangsa ini, Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus ada di dalam pemerintahan kami dan menjalankan roda pemerintahan kami dengan baik ya Tuhan. Untuk membangun bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat nasihat-nasihat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Dan kami taruh seluruh hidup kami, pengharapan kami hanya kepadamu. Bukan kepada hal-hal yang fana yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kami tidak pernah kehilangan sukacita. Kami tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Tapi kami boleh terus tinggal dalam sukacita-Mu, dalam damai sejahtera-Mu, dan hidup kami dilihat orang secara nyata. Kristus nyata dalam hidup kami, melalui perkataan dan perbuatan kami.
Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat mengajar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami. Buat berhasil setiap apa yang kami kerjakan seturut dengan firman-Mu, supaya Engkau dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.